Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan pengelolaan kelas TK di lingkungan sekitar rumah. A. Pengertian pengelolaan kelas. Secara bahasa, manajemen kelas atau pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemah dari kata manajemen yang berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Melayu Hasibuan menjelaskan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran. B. Fungsi pengelolaan kelas. 1. Merencanakan. Menurut G.R. Terry, perencanaan adalah memilih, menghubungkan fakta, membuat, serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Mengorganisasikan. Menyusun hubungan perilaku yang efektif antara personal sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi untuk melakukan tugas dalam situasi lingkungan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 3. Memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanahnya apabila ingin dipercaya dan diakui harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengaruh yang didengar, ide dan pemikirannya oleh para anggota organisasinya. Hal ini tidak semata-mata ia cerdas dalam membuat keputusan, tetapi dengan dibarengi memiliki kepribadian yang dijadikan tauladan. 4. Mengawasi. Pengawasan menurut Saiful Sagala dalam bukunya Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan adalah fungsi administratif yang setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak. Mengawasi controlling adalah pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi pembelajaran, bukan mengubah tujuan. C. Model pengelolaan kelas. Model kelompok pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruang maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan akan mencapai pembelajaran yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas. 1. Penataan perabotan di ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Pengelompokan meja dan kursi anak disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ruang gerak peserta didik leluasa. Susunan meja kursi dapat berubah-ubah pada waktu mengikuti kegiatan. Anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet. 3. Dinding dapat digunakan untuk menempel informasi yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengganggu perhatian anak.
4. Peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai, seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. 5. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan, sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Model sudut. Model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area karena memperhatikan nilai anak. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas model sudut. 1. Pengaturan alat bermain dan perabotan di ruangan tersebut seperti meja, kursi, dan luasnya ruangan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya pada sudut kegiatan. 2. Sumber belajar dan hasil kegiatan anak dapat dipajang di papan atau dinding ruangan hasil karya anak. Dapat juga disimpan di laci masing-masing anak sebagai portofolio. 3. Setelah digunakan untuk pembelajaran, alat bermain dirapikan dan disimpan sedemikian rupa sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai, seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Model area pembelajaran direncanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi anak, pilihan kegiatan dan pusat kegiatan, serta peran keluarga dalam proses pembelajaran. Pengelolaan kelas pada model pembelajaran area meliputi pengorganisasian peserta didik, pengaturan area yang diprogramkan, dan peran pendidik. Hal yang diperlukan dalam pengelolaan kelas model area. 1. Alat bermain, sarana prasarana diatur sesuai dengan area yang diprogramkan pada hari itu. 2. Kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan meja, kursi, atau karpet sesuai dengan alat yang digunakan. 3. Peraturan area memungkinkan pendidik dapat melakukan pengamatan sehingga dapat memberikan motivasi, pembinaan, dan penilaian. 4. Pendidik memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik pada saat mereka melakukan. Model sentral, pendekatan pembelajaran yang di dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau circle times, dan sentra bermain lingkaran adalah di mana saat pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Nah, jika pengelolaan lingkungan belajar yang ada di daerah saya, dari semua model belajar yang telah saya paparkan tadi, yang lebih dominan di daerah saya adalah model belajar kelompok. Model belajar kelompok ini dilakukan pada saat belajar mengajar di kelas. Jika pemberian pembelajaran dalam bentuk cerita, anak diarahkan untuk duduk dengan model sentral atau proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk lingkaran, circle times, dan pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar
untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Menjaga anak memantau secara langsung sehingga terjadi percakapan antara guru dan anak di dalam lingkaran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.